Halo guys, balik lagi bersama dengan Red Bear Manhwa. Kali ini Mimin akan melanjutkan komik yang menceritakan tentang perjuangan seorang laki-laki yang berubah menjadi ayah tak tertandingi. Dan apabila kalian masih bingung dengan alur ceritanya, kalian bisa cek deskripsi atau langsung saja menuju playlist yang ada di channel ini untuk memulainya dari part 1. Tanpa basa-basi lebih lama lagi, mari kita lanjut ke part 9. Cerita dimulai di sebuah tempat di pegunungan. Terlihat beberapa anggota kultus atau gereja darah terlempar menabrak dinding batu. Terlihat banyak anggota gereja darah yang tergeletak tak bernyawa. Dan di tengah itu semua berdiri Chun Soso yang merupakan cucu dari Chun Myung Hun sekaligus pewaris dari gereja iblis. Di samping Chun Soso berlutut tak berdaya dengan bersimbah darah seseorang anggota dari gereja darah yang berkata, "Kenapa? Kenapa kau melakukan semua ini?" Beberapa orang sesat terkadang mengira gereja kami sebagai gereja darah. Jawab Chun Soso. "Apa maksudmu?" tanya anggota gereja darah. Lalu Chun Soso mendekati pria itu dan berkata, "Jadi kesannya agak menyebalkan bukan? Apalagi?" Pria anggota gereja darah yang didekati mulai waspada dan mengayunkan pedangnya kepada Chun Soso. Yang kemudian Chun Soso tangkis hanya dengan jarinya. Lalu Chun Soso berkata, "Saat gereja kami mengambil alih surga dengan kekuatan kami, rasanya hina sekali jika disamakan dengan gereja darah." Pungkasnya, "Matilah monster," saut anggota gereja darah yang melancarkan serangannya kepada Chun Soso. Dengan sigap dan cepat, Chun Soso menghindarinya lalu mendekat kepada pria anggota gereja darah untuk menyerangnya sambil berpikir dan bergumam dalam hati. "Untuk memutuskan suatu hal seperti itu, kau terlalu lemah." Pria anggota gereja darah pun terlempar menjauh karena kipasan tangan Chun Soso. Saat pria itu terlempar menjauh, Chun Soso dengan cepat langsung berdiri di dekatnya untuk melancarkan serangannya yang terakhir dan berkata, "Ngomong-ngomong, di mana imammu?" tanyanya kepada pria anggota gereja darah yang sekarat karena serangannya. Chapter beralih kepada MC kita yang babak belur di hutan bambu. Terlihat anak gadis itu merentangkan kedua tangannya untuk menghalangi Chun Myung Hun menyerang MC lagi. Chun Myung Hun yang melihat itu, mendekati gadis kecil itu dan berkata, "Begitu, ya, tampaknya aku salah mengira." MC kita yang melihat itu sambil terkapar tak berdaya tergeletak di tanah hanya bisa bergumam, "Hah, apa yang terjadi?" Kemudian Chun Myung Hun bertanya kepada MC, "Kau sekolah di mana?" "Aku tidak tahu," jawab MC kita. "Kau tidak tahu tempatmu belajar?" tanya Chun Myung Hun lagi. Kemudian MC kita menjawab, "Aku pernah diberitahu, tapi sudah lupa saking lamanya." Kemudian Chun Myung Hun bertanya lagi, "Kalau begitu, siapa nama gurumu?" "Nama guruku, ya guru. Aku cuma tahu, Mo, dari nama aslinya," saut MC kita yang masih terkapar di tanah. Mendengar hal itu Chun Myung Hun yang kaget dan bergumam dalam hati, "Mo Wei, jadi benar dirimu?" Lalu Chun Myung Hun kembali mengajukan pertanyaan, "Di mana dia?" "Tidak tahu," jawab MC kita. Dengan jengkelnya Chun Myung Hun berkata kepada MC, "Kau ini tahunya apa sih?" MC kita yang kesal dengan Chun Myung Hun pun berkata, "Orang tua itu tahu-tahu lenyap. Dikira aku penerawang apa?" "Lenyap?" tanya Chun Myung Hun yang bingung maksud dari MC. Kemudian MC kita berkata, "Tiba-tiba dia menghilang tanpa jejak dan pamit." "Kapan itu terjadi?" tanya Chun Myung Hun kembali. "Kalau itu..." Belum selesai berkata MC kita berpikir dalam hatinya, "Kenapa aku merasa diinterogasi?" Kemudian MC kita berkata, "Memang kau siapa, sampai menanyakan hal sebanyak itu soal guruku?" "Aku ini teman gurumu," jawab Chun Myung Hun yang teringat masa lalu saat bersantai dan berbincang dengan Mo Wei. Dalam ingatannya terlihat Chun Myung Hun berkata kepada Mo Wei, "Menyerah saja, katamu ada banyak orang yang mengincarnya kan? Berikan saja kepada mereka." Kemudian Mo Wei berkata, "Orang tua itu kerja keras membesarkanku. Mana mungkin wasiatnya ku abaikan sekarang." Lalu Chun Myung Hun berkata lagi kepada Mo Wei, "Kalau mau, aku bisa memberimu posisi di dalam gereja. Jadi kalau ada yang mengganggumu, aku punya hak untuk menghabisi mereka." "Hahaha, enak juga tuh," jawab Mo Wei sambil tertawa. Kemudian Mo Wei berkata, "Tapi ini warisan beliau, cuma akan ku coba sekali."
lalu memberikannya pada seseorang tanpa memberitahunya banyak hal. Sambil berdecak Chun Myung-hun berkata, "Ribet banget. Karena itulah takkan kubiarkan muridku menjalani hidup yang sama denganku," kata Mo Wei kepada Chun Myung-hun. Saat Chun Myung-hun memberitahu MC kita bahwa dia adalah teman gurunya, Chun Myung-hun berpikir dalam hatinya. Jadi dialah anak yang pernah disebutkan. Mendengar hal itu MC kita berpikir dalam hatinya. Dia memang punya fisik seperti guru sih. Kemudian MC kita berkata, "Jadi kau prajurit sewaan juga?" Chapter beralih setelah mereka selesai dengan perkenalannya. Mereka kemudian saling berbincang di tengah api unggun dan anak gadis yang tidur di pangkuan MC kita. Chun Myung-hun membuka obrolannya dengan berkata, "Kau pandai sekali merawat anak." "Hahaha, aku biasa mengurus 3 anak sekaligus jadi cuma terbiasa saja," jawab MC kita. "Kau punya anak?" tanya Chun Myung-hun. Kemudian dijawab MC kita dengan berkata, "Kembar 3, sebab itulah aku masuk Asosiasi Naga Surgawi." Asosiasi Naga Surgawi. Chun Myung-hun yang kaget mendengarnya berkata begitu hanya bisa bergumam dalam hatinya. Padahal Mo Wei bersikeras agar tidak mengirim muridnya ke Murim juga. Kemudian MC kita bertanya kembali kepada Chun Myung-hun, "Pak, seberapa kuat perbandinganmu jika di dalam Murim?" "Apa maksudmu?" jawab kebingungan Chun Myung-hun yang tidak mengerti maksud MC kita. Lalu MC kita berkata, "Guruku pernah bilang." Kemudian MC kita menceritakan semuanya kepada Chun Myung-hun. Chun Myung-hun yang mendengarkan cerita MC kita hanya bisa berpikir dan bergumam dalam hati. "Mo Wei sialan, jadi beginikah ulahmu?" Setelah menceritakan semuanya kepada Chun Myung-hun, kemudian MC kita berkata, "Makanya kutanya, aku ingin tahu seberapa kuat dirimu." Kemudian Chun Myung-hun membalikan pertanyaan MC kita, "Menurutmu seberapa kuat?" "Dugaanku kau adalah salah satu ahli bela diri yang kuat itu," jawab MC kita. Kemudian MC kita berkata kembali, "Aku jadi lebih waspada sejak aku dibantai seseorang. Tapi kalau kupikir-pikir lagi, dia juga nampak tak begitu kuat." Chun Myung-hun yang mendengar hal itu tersentak kaget mendengar MC kita pernah dibantai seseorang sebelum dia. Kemudian Chun Myung-hun berkata, "Aku tidak tahu seberapa kuat diriku ini." Sambil bergumam dalam hati, "Aku tidak bohong sih." Lalu kemudian Chun Myung-hun melanjutkan perkataannya. "Tapi satu hal yang ku tahu, kebanyakan ahli bela diri yang ku kenal jauh lebih kuat darimu." "Apa aku selemah itu?" tanya MC kita yang terkejut mendengar hal itu. Kemudian Chun Myung-hun berkata, "Saat melawan orang setingkat diriku, aku justru segan padamu bisa bertahan hidup sejauh itu." MC kita mulai keringat dingin mendengar hal itu. Kemudian Chun Myung-hun berkata lagi, "Apa gurumu tidak memberitahu, untuk tidak menginjakkan kaki di Murim?" Scene beralih dalam Kastil Naga Surgawi. Dan dalam Padepokan Intelijen Naga, Ji Hakdo sedang mempersiapkan pasukannya untuk melakukan ekspedisi. Dalam ekspedisi ini, bukan cuma kita anggota Padepokan Intelijen Naga, tapi juga prajurit dari padepokan lain akan ikut serta. Kita semua tidak boleh gentar, Ji Hakdo berkata dalam orasinya. Selesai berorasi Ji Hakdo berkata kepada bawahannya yang selalu ditemuinya, yang ternyata bawahan itu adalah adik iparnya. Ji Hakdo berkata, "Adik ipar, bisakah kau periksa pade?" Belum selesai berbicara tiba-tiba seseorang berlari menuju Ji Hakdo untuk mengantarkan sebuah surat. Ji Hakdo membuka dan membaca surat itu. Ji Hakdo terkejut ternyata isi surat itu adalah larangan untuk tidak pergi. Chapter kemudian beralih ke Chun Soso yang terlihat menunggangi kuda bersama para bawahannya. Di saat sedang melaju, bawahannya yang tak lain adalah Jenderal Gereja Pencerahan atau Gereja Iblis, Akgang bertanya kepada Chun Soso. "Tuan muda, kenapa mendadak Paduka memanggil kami semua? Sampai-sampai batalion Iblis Surga?" tanya Akgang kepada Chun Soso. "Mana mungkin aku tahu, berhentilah mengeluh," jawab Chun Soso. "Maafkan saya," saut Akgang. Lalu Chun Soso berkata, "Tak apa, aku juga penasaran." Kemudian Chun Soso melanjutkan perjalanannya sambil berpikir dan bergumam dalam hati. Apa yang terjadi? Kenapa dia meminta kami menghentikan semuanya? Chapter beralih kepada MC kita yang sedang berjalan mengikuti Chun Myung-hun.
Anak-anak tak apa-apa kan? Tanya MC kita. Kemudian Chun Myung-hun berkata, jangan cemas. Sudah kusuruh pengawal membawa mereka ke kastil. Soalnya mereka tak boleh berkeliaran seperti kita. Mendengar hal itu MC kita bergumam dalam hati. Aku malah jadi tidak melakukan apapun. Kakek ini sudah mengatasinya. Anak-anakku juga seharusnya tak perlu ku tinggal ya. Kemudian di perjalanannya bersama Chun Myung-hun, MC kita bertanya kembali kepadanya. Kita pergi kemana? Sepertinya kita berbelok cukup jauh. Anak-anakku menunggu di rumah. Ikuti saja, kita perlu bertemu seseorang di sini. Jawab Chun Myung-hun. Dari jauh Chun Soso melihat kakeknya Chun Myung-hun berjalan bersama orang lain. Chun Soso yang melihat itu pun bergumam. Kakek, tapi dia bersama siapa? Tak lama kemudian MC kita bersama rombongan Chun Soso bertemu. Chun Myung-hun memberikan kode dengan telepati. Jangan kuak identitasku padanya. Kemudian Chun Myung-hun berkata kepada MC kita. Mereka adalah pengawal sewaanku. Oh, kata MC kita yang kagum melihat mereka. Kemudian Chun Myung-hun lanjut berkata, mereka tampak gagah. Kau juga termasuk prajurit spesial kan? Mereka sama denganmu. Oh, hebat, padahal biayanya gede. Kalau ada yang meminta tolong padamu, pasti harus bawa kantong-kantong emas. Saut MC kita yang kagum. Hehehehe, organisasiku ini cukup besar. Jawab Chun Myung-hun. Mendengar hal itu para bawahan Chun Myung-hun hanya bisa bergumam dalam hatinya karena tidak paham maksud Chun Myung-hun dan MC kita. Sewaan, prajurit spesial, berkantong-kantong emas, gumam para bawahan Chun Myung-hun. Xiaoxi, kemarilah, ada yang ingin ku perkenalkan, kata Chun Myung-hun memanggil cucunya Chun Soso. Jika ia panggil pakai nama, artinya, Chun Soso yang langsung paham maksud dari Chun Myung-hun. Baiklah kek, jawab Chun Soso yang mendekat. Kemudian Chun Myung-hun berkata kepada Chun Soso, beri salam, dia adalah murid Mo Wei. Cantik sekali, secantik Mira, gumam MC kita yang melihat Chun Soso. Dan Chun Soso yang melihat MC kita juga bergumam dalam hatinya. Mo Wei, ini muridnya. Tian Xiao Xiao, kata Chun Soso mengawali perkenalannya dengan kurang formal. Aku Noh Gajang, jawab MC kita yang sambil bergumam dalam hati. Angku banget. Kemudian Chun Myung-hun menyela perkenalan mereka dengan berkata kepada MC kita. Mungkin pengalamannya sebagai prajurit sewaan, lebih banyak darimu. Dia baru akhir-akhir ini masuk murim. Banyak bawahanku yang juga ingin masuk murim, tapi mereka cuma bisa mengikuti cucuku karena lemah. Bawahannya terkejut sekaligus bingung yang dimaksud oleh Chun Myung-hun. MC kita yang melihat para prajurit bawahannya Chun Myung-hun pun hanya bisa bergumam. Padahal mereka tampak sangat kuat, tapi kok cuma mengikuti perempuan muda ini. Kemudian Chun Myung-hun lanjut berkata, kalau mengiraku bohong, periksa saja sendiri. Anggap saja sebagai latih tanding. Atau kau justru lebih ingin coba menghadapi cucuku? Aku tidak suka melawan wanita, jawab MC kita sambil tersenyum canggung. Para bawahan Chun Myung-hun mendengar hal itu hanya bisa bergumam setelah melihat Chun Soso terlihat emosi mendengarnya. Siapa yang kau anggap wanita? Mampus itu orang, beraninya menyebut kalimat itu di depan tuan muda. Gumam para bawahannya. Kemudian Chun Myung-hun berkata lagi kepada MC kita. Kau penasaran kemampuanmu masih bisa dipakai atau tidak dimurimkan? Coba saja menghadapi pemula sepertinya. Aku tidak mau melawan wanita atau anak-anak, jawab MC kita yang tersenyum canggung. Kemudian MC kita lanjut berkata kepada Chun Myung-hun. Tapi aku memang penasaran sih. Aku lebih milih melawan seseorang di barisan itu. Baiklah, seseorang majulah, kata Chun Myung-hun memerintahkan bawahannya. Dengan serempak para bawahannya berkata, aku maju. Setelah itu terlihat Chun Soso berkata kepada MC kita. Tidak mau melawan, karena aku wanita. Nona Tian, aku tidak bermaksud, jawab MC kita dengan senyum canggung. Namun tiba-tiba Chun Soso mengeluarkan aura petarungnya yang membuat MC kita mundur beberapa langkah karena terkejut. Kemudian Chun Soso yang terlanjur emosi berkata, Sok Suci, kau mengatasnamakan murim tapi tidak mau melawan wanita atau anak-anak.
Kau layak mati jika terus berpikir begitu. Bukan begitu, aku cuma, jawab MC kita yang langsung disela oleh Chun Soso, dengan berkata. Biar ku bantu mempertimbangkan keputusanmu masuk murim. Majulah. Kemudian MC kita yang tersinggung berkata, Nona, kau sudah terlalu lancang. Kaum lemah selalu berlagak kuat dengan ucapannya. Jawab Chun Soso. Melihat hal itu para bawahan Chun Myung-hun hanya bisa bergumam. Buset marah sudah itu. Chun Myung-hun yang melihat itu pun berkata dalam hatinya. Kakak-kakak, aku suka nonton orang berkelahi. Pak, maaf aku terpaksa melawannya. MC kita berkata kepada Chun Myung-hun. Hahaha, kau memang muridnya Mo Wei. Tapi jangan lupa, meski cucuku tampak lemah, tapi dia masih dalam murim. Jawab Chun Myung-hun kepada MC kita. MC kita berjalan mendekati Chun Soso untuk menghadapi sambil bergumam dalam hati. Aku tak mungkin kalah dari wanita sekecil dia, meski dalam murim sekalipun. Kemudian MC kita berkata kepada Chun Soso, ambil senjatamu. Kau tampak seperti petarung tangan kosong. Ku ikuti aturanmu saja, jawab Chun Soso. Jangan sampai kau sesali, saut MC kita yang menjulurkan kepalan tangannya sambil mengeluarkan aura petarungnya yang disambut senyuman tipis dari Chun Soso yang bersiap dengan telapak tangannya. Di saat MC kita dan Chun Soso bersiap-siap bertarung, Chun Myung-hun yang melihat itu mengirimkan telepatinya kepada Chun Soso dengan berkata, apa yang kau pikirkan? Pembuluh darahnya sepenuhnya tertutup, bukalah untuknya. Chun Soso yang mengerti maksud dari Chun Myung-hun lalu menganggukkan kepalanya. Seranglah dulu, Nona, teriak MC kita kepada Chun Soso. Seniorlah yang seharusnya menyerang dulu, tapi kuturuti maumu. Jawab Chun Soso, yang langsung bergerak cepat maju untuk menyerang MC kita. MC yang melihat Chun Soso bergerak cepat pun bergumam dalam hatinya. Aku takkan kalah dalam sekali serangkan. Chun Soso langsung menyerang kepalan tangan MC kita namun dengan mudah MC kita menghindari dengan melipat tangannya. Dan secara mengejutkan Chun melakukan handstand dengan satu tangan di atas siku MC kita. MC kita yang melihat dan mengalami hal itu pun bergumam. Berat tubuh macam apa ini? Saat MC kita ingin menyerang tangan Chun Soso menggunakan tangan satunya lagi, secara tiba-tiba tangan Chun Soso yang satunya lagi bergerak menahan sambil tetap handstand. Kemudian Chun Soso turun saat MC kita masih terkejut. Dalam keterkejutannya MC kita bergumam, agresif sekali. Kemudian Chun Soso berkata kepada MC kita, bawah, yang langsung melakukan serangan dengan lututnya. Namun dengan sigap MC kita berhasil menahan serangannya dengan lututnya juga. Pertarungan dengan lutut pun terjadi. MC kita yang terkejut hanya bisa bergumam. Apa, aku tak merasakan tekanan pukulannya, tapi aku tidak berkutik. Pertarungan pun terus berlanjut yang dilihat Chun Myung-hun bersama para bawahannya. MC kita yang mendapatkan tekanan dalam pertarungan itu hanya bisa bergumam. Sial, pengalihan beban. Kemudian Chun Soso yang memegang satu tangan MC berpikir dan bergumam dalam hati. Bela diri eksternalnya benar-benar yang terbaik di dunia. Di saat tangan satu MC dipegangi Chun Soso pun melakukan pukulan bertubi-tubi kepada MC kita. MC kita yang hanya bisa menangkis pukulan bertubi-tubi dari Chun Soso hanya bisa bergumam. Sialan, dia benar-benar orang murim, apa dia benar-benar lebih kuat dari guru? Chun Soso yang menyerang MC kita juga bergumam. Dia seperti beruang, jadi sampai sinikah batas seranganku di 5 bintang. Chun Myung-hun yang melihat pertarungan itu pun bergumam dalam hatinya. Xiao, mungkin dia terlihat bodoh tapi dia masih muridnya Mo Wei. MC kita melihat sedikit celah, dan langsung dengan cepat menangkap lengan dari Chun Soso dan kemudian membantingnya sambil bergumam. Aku akan menumbangkanmu. Chun Soso yang terkejut dengan itu sempat berpikir sejenak dalam hati. Apa aku akan terlempar? Para bawahannya yang melihat itu pun terkejut. Berbeda dengan Chun Myung-hun yang melihat itu sambil bergumam. Apa cuma itu satu-satunya hal yang dia pelajari? Saat Chun Soso dibanting MC kita terkejut dengan apa yang dilakukan Chun Soso. Kenapa tidak ada benturan sama sekali? Gumamnya. Kemudian MC kita sempat melirik sebentar saat berhasil membanting Chun Soso.
Namun Chun Soso yang berhasil bertahan dari bantingan MC kita dengan satu jari. Melihat hal itu MC kita bergumam dalam hati. Gila, dia terbang. Mau sampai kapan kau tiduran di badanku? Kata Chun Soso yang melihat MC kita dengan wajah terkejutnya. MC kita yang mendengar hal itu pun langsung melompat menjauh dari Chun Soso. Chun Soso pun mengeluarkan jurusnya dan berkata kepada MC kita, biar ku ajari kau beberapa sopan santun. Jenderal Akgang dari Gereja Iblis yang melihat itu pun bergumam. Apa dia mau dibunuh? Melihat Chun Soso mengeluarkan jurusnya, MC kita pun bersiap-siap dengan jurusnya sambil bergumam. Apa-apaan ini? Aku tak boleh membiarkan dia seenaknya. Dan di saat itu juga Chun Soso mengeluarkan jurus jutaan bunga petir. Jurus jutaan bunga petir melaju ke arah MC kita. Dari sudut pandang Chun Soso yang melihat itu pun hanya bisa bergumam. Dia mau menahannya, tapi percuma saja. Masuk lagi, gumam MC kita yang mendapatkan serangan itu. MC kita melakukan gerakan bertahan dengan kedua tangannya. Namun Chun Soso mengeluarkan jurusnya yang lain. Jurus penjebol benteng. MC kita yang mendapatkan serangan itu hanya bisa bergumam. Mustahil, sial, meski dia dari murim tapi. Chun Soso melihat terbukanya celah dari MC langsung melancarkan serangannya. Serangannya bertujuan untuk membuka pembuluh darah MC kita. MC kita yang mendapatkan serangan itu pun terkapar dan pingsan. Sekian untuk episode kali ini, jangan lupa subscribe untuk nggak ketinggalan episode berikutnya. Sekian dari Mimin, see you next time.